mereka di kampung yang ada di kampung itu adalah berempat, yaitu membawa kuih sedikit kepada Manasah. Coba lihat anak jam berapa datang ke musala. Pasti mereka tenteng air di rumah mereka. Pasti mereka bawa kuih mereka ke musala. Ketika sampai di musala, gabung sama dia. Kemudian yang lelaki. Kemudian ketika azan Aisyah memandang, mereka juga pulang. Alasan bawa pulang itu adalah perlengkapan yang dibawa di rumah. Tok rumah teguh, tok tenggu rumah tak boleh. Mereka ada kawan duduk di bawah tenda bercerita-cerita. 5 malam, 7 malam sampai 10 malam. 1 malam pun tak pernah berdoa kepada Allah. Bayangkan, kayu tebak satu sebulan sedih itu balik di alam dalam rumah. Nah, sampai dijumpa di situ yang luar biasa yang tak terbayangkan di Aceh. Ada pelaku manusia yang melantarkan orang tua di sana. Ketika Pak Sabuk sedih kamu itu berbagai sosial. Pada saat tersebut ketika ayah ibundanya sakit, kamu menghubungi keluarga anak-anak perempuan yang luar biasa. Nanti imam pada hari ini itu makhluk halus. Yang luar biasa. Ketika sakit orang tuanya apa telepon kena akan telepon. Nyomak lu sakit ni boleh diubat. Nyomak lu sakit dalam kali diubat nyutik lebih mudah mati dalam. Ketika sang kembali orang tua yang rumah sakit meninggal, hanya datang keluarganya mencari, yaitu adalah surat pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu dayyaman Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wa Allah ta'ala sajidina syawatan rawayah wa nusalli wa nusalli man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bismi wa sirajan munira amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahu alaihi. Doakan yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata keikraman wa iman kami kepada Bapak Kepala BKPA, kemudian eselon 3, eselon 4 ASN, kemudian tenaga kontrak, dan wabil khusus kepada sidang sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih diberi kesehatan Allah, dan dengan sempurnanya kita melakukan ibadah sholat tarawih, kemudian witir, kemudian puasa Ramadan yang akan menjelang daripada 19 hari. Hari ini adalah hari penghujung daripada sulus daripada yang kedua daripada bulan Ramadan. Sidang jemaah dimuliakan Allah, seseorang hamba Allah Ta'ala, khususan umat Muhammad, diberikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak, sehingga Rasulullah riwayat malaikat Jibril menangis yang luar biasa. Malaikat Jibril getik bahasa Aceh, gemo, menangis yang luar biasa. Gejak baginda Rasulullah, ya Habibullah, Lur hirin, kata malaikat Jibril, aku heran. Kenapa engkau heran wahai malaikat Jibril melihat umatmu ya Rasulullah? Yang umatmu Allah Ta'ala berikan rahmat ya Allah. Rahmatnya Allah luar biasa dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umatmu ya Rasulullah diberikan maghfirah, pengampunan dosa ya Allah yang juga luar biasa dibandingkan umat-umat yang lain. Dan juga umatmu ya Rasulullah dalam keadaan itu kuminanar, kelepasan daripada api neraka juga diberikan kepada umatmu ya Rasulullah. Tetapi banyak sekali umatmu yang masuk neraka Allah. Maka aku menangis wahai malaikat, wahai Rasulullah.
Maka kenapa demikian semuanya? Kita melihat fenomena alam bahwa sesungguhnya rahmat Allah karewat dan itu yang pertama. Berbondong-bondong kita dalam musola, surau, masjid. Kemudian ketika pertengahan daripada Ramadan, barulah mulai lagi ikut bacut-bacut. Kahanan kamu mulai sibuk katanya mencari baju baru. Kamu mulai sibuk katanya lakukan persiapan menyambut Aid. Padahal kita satu hadis, ketika kita menyambut Aid itu lain setelah Aid, bukanlah orang raya itu dengan lubasul jadi, bukanlah baju-baju baru, dan bukanlah kendaraan yang mewah, dan bukanlah rumah yang indah, walakinna Rasulullah. Akan tetapi bahwa sesungguhnya itu adalah dalam keadaan bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang telah masih dah kurodi akalon itu kubinana berjumlah oleh Allah Taala kelepasan pada penghujung Ramadan. Coba lihat betapa banyak orang dalam surau padun naro turun dalam masjid, padun naro turun dalam salat. Padahal begitu oleh Allah Taala kalau oleh malaikat. Sesungguhnya berbeda daripada akhirat. Yang paling kita takut apa dalam dunia ini? Sampai yang kiamat api. Seorang laki-laki yang merokok, ketika saat mereka isap merokok, itu rokok mantap tembus pada tubuh kena kulit. Bayangkan ketika yang kiamat nanti benci kamu dengarlah. Yang akur rakannya, yang gambulnya ketujuh boh laut, ketujuh boh krum bercelup di malaikat. Untuk tak persembahkan satu riwayat kepada Nabi Ibrahim, satu riwayat kepada Nabi Adam ketika memasak lampunya. Maka jemaah mereka Allah, ketika saat hari ini timbullah penyesalan seorang hamba Allah ketika berbaring dalam kubur. Terbaring dalam kubur baru menyesal 4 perkara mereka menyesal. Yang pertama adalah masih ada harta yang katanya kubah-kubah, yang katanya tumpuk-tumpuk, yang katanya dalam keadaan kubah-kubah untuk dalam kehidupan mewah dan dunia. Bahkan seorang ayahanda dan ibundanya malam lembur mereka mencari rezeki Allah, tujuannya untuk mengebah harta untuk anak. Semuanya itu bertanggung jawab di sisi yaumil qiyamah. Betapa banyak orang-orang anak-anak yang mendoakan orang tuanya telah tiada. Betapa banyak orang anak-anak dalam keadaan ketika sukses orang tuanya dalam keadaan disayangi. Betapa banyak ketika anak-anak yang sudah sukses mereka dalam keadaan dia nadahkan tangan kepada Allah untuk berdoa kepada orang tua. Jauh sekali. Bukti yang dekat. Ketika saat seorang ayahanda atau ibunda meninggal, setiap kampung pasti ingat sama dia. Dan mereka di kampung yang ada di kampung itu adalah tumpak, yaitu membawa kuih sedikit kepada manasa. Coba lihat anak jam berapa datang ke musala. Pasti mereka tenteng air di rumah mereka. Pasti mereka bawa kuih mereka ke musala. Ketika sampai di musala, habis sama dia. Kemudian yang ini. Kemudian ketika azan Aisyah mengumandang, mereka juga pulang. Alasan bawa pulang itu adalah perlengkapan yang dibawa dari rumah. Tok rumah teguh, tok tenggu rumah yang ber. Mereka ada kawan duduk di bawah tenda bercerita-cerita. 5 malam, 7 malam sampai 10 malam. 1 malam pun tidak pernah berdoa kepada orang tua. Bayangkan, kayak gebak tapi sebulan anak-anaknya. Sedih itu balik di alam dalam lupa. Nah, sempat dijumpu di situ yang luar biasa yang tak terbayangkan di Aceh. Ada perilaku manusia yang melantarkan orang tua di sana. Ketika Mbak Sabuh sedih kamu dulu, lembaga sosial. Pada saat tersebut ketika ayah ibundanya sakit, kamu hubungi keluarga anak-anak perempuan yang luar biasa. Anak Inong, padahal anak Inong itu makhluk halus. Makhluk halus, bukan tunggal. Yang luar biasa. Ketika sakit orang tuanya apa telepon kami angkat telepon. Nyomak belum sakit dia boleh diubat. Nyomak belum sakit dalam kali diubat. Nyodik lebih ibu mati dalam. Ketika saat kembali orang tuanya yang rumah sakit meninggal itu hanya datang keluarganya mencari yaitu adalah surat kematian saja. Kubur orang tua di depan mata melihat. Tanya keseluruhan mana? Na'udzubillah. Maka hari ini masih ada harta bulan Ramadan, bulan yang penuh sedekah, bulan penuh dalam keadaan tilawatul Quran, banyak tilawatul Quran. Ketika bahasa umur kekini Rasulullah, ya sahabat-sahabatmu, perbanyakkanlah engkau sedekah, karena sedekah itu adalah dalam dunia sampai akan berfaedah.
Sehingga apabila ada hartamu dermakan kepada jalan agama Allah. Ba'astabah sahabat tak bintik itu, yaitu namanya Umamah. Akhirnya beliau mengucapkan kalimat dengan mulut beliau. Kalimat itu adalah hanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Setelah tersebut kejar Umamah, wahai Umamah, aku melihat mulutmu bergoyang-goyang. Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku terharu sedih ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain banyak harta, mereka mendermakan harta itu kepada jalan agama Allah. Lun ya Rasulullah, hanape? Lun hana harta ya Rasulullah. Jadi apa yang aku ucapkan ya Imam? Itu kalimat yang tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Maka kata baginda Rasul, wahai Umamah, kalimat yang tadi engkau ucapkan lebih berharga daripada engkau bersedekah sekilo emas. Setiap tarawih dipuput orakan nangekeun dalam Ramadan. Malaikat subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, sampai selesai nabi bina subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tapi jamaah tarawih mulai malam pertama dan kejar kama yusiku akhir hari. Pada hikmah yang luar biasa. Bak riwayat yang lain kata Rasulullah, wahai Aisyah, sebelum kau tidur harus lakukan 4 perkara. Yang pertama, wahai Aisyah, engkau harus mendapatkan pahala haji umrah yang mabrur. Yang kedua, sebelum tidur engkau harus mendapatkan khatam Al-Quran. Yang ketiga, harus mendapatkan syafaat daripada bagindaku, baginda Rasul, dan daripada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi itu pada umrah. Satu, dua, luput ribero lagi. Rasul. Kan Rasul. Kedua kedengar dengan 113 Rasul. 100 adalah Allah baginda Rasul. Yang kanya awal cuma 25. Yang harus mendapatkan syafaat sebelum kau tidur wahai Aisyah. Akhirnya yang keempat kata Rasulullah, wahai Aisyah, sebelum kau tidur harus mendapatkan keridhaan daripada seluruh orang-orang muslimin dan muslimat semuanya. Kemudian bagi Rasulullah sholat teriak lagi ke sembahyang. Rupanya Aisyah berbalik golek. Rupanya gelisah Aisyah. Setelah baginda Rasulullah sholat mendekati Aisyah, wahai Umairah, apakah kamu belum tidur? Wahai kekasih Allah, bagaimana aku tidur? Engkau amanah kepadaku 4 hal yang sangat berat. Wahai Aisyah, baginda Rasulullah tersenyum. Melakukan pahala haji umrah yang mabrur sebelum engkau tidur, baca 1 kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang depan pahala haji umrah yang mabrur. Bayangkan umi dan abang, ayah mengandung langsung bayang tasbih letuh boleh baca. Hikmah luar biasa. Sebab guna kalimat subhanallah itu punya iaitulah malaikat. Kemudian yaitu Allah subhanahu wa alhamdulillah, itu ada Nabi Adam ketika Allah Ta'ala mengikat roh bersin Nabi Adam dengan kalimat alhamdulillah. Yang ketiga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu punya siapa itu? Punya Nabi Allah Ibrahim, punya Nabi Allah Nuh. Ketika saat kaum-kaum Nabi Allah Nuh diciptakan, itulah patung mereka. Gegel Nabi Allah Nuh, wahai umat-umat Lut, berbagai patung diri tapi benda sembah. Hayang hanya engkau sembah la ilaha illallah. Karena kemudian itu adalah Allahu Akbar punya siapa? Itu punya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim sembelih Ismail, pada saat tersebut berubah Nabi Ismail, disembelih Nabi Ismail, keluar kata-kata yaitu adalah Allahu Akbar. Yang terakhir punya siapa? La haula wa la quwwata illa billah bil aliyil, punya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat kelebihan baca Rasul. Sedang berpaling Allah balik kepada tempat gunung, bahwa sungguhnya punya salah seorang hamba harta masih banyak yang belum kita dermakan. Alhamdulillah di kampung kanyo diguna pesantren wakaf. Di kampung kanyo diguna dalam keadaan salat yang belum selesai. Akhir zaman nanti kata Rasulullah SAW, saya jangan zaman nasab masa yang pada saat tersebut sedekah tidak ada faedah lagi. Masjid kelaga-lagaan, musala kelaga-lagaan, pesantren kehebat-hebat dan mendedak pendak sedekah, hana faedah ni. Pakon hana digunakan ni, pakon karena fasilitas telah memadai. Maka rugilah kita pada kesempatan hari ini
masih ada Allah Ta'ala berikan rezeki pada hamba, tolong dermakan kepada jannah Allah. Dia menyesal yang kedua, penyesalan seorang hamba ketika berpulang ke rahmatullah, yaitu adalah sedikit amal, nikah amal. Ketika ibu-ibu, bapak, ayah mengandung, bapak-bapak mengandung, ketika sang berwudu, nah walaupun itu adalah tidak wajib, tapi satu pendapat mustahab, bahkan dianjurkan pakai darah jaro ini takrin membabah lekanya. Ya Allah, jaga kedua tangan lu daripada perbuatan yang haram. Pakai orang babah dengan orang babah. Takkan ya Allah ya Tuhan Lun bersyukur di atas nikmatmu ya Allah, selalu berzikir kepadamu. Itu ketika berwudu. Wa yaqamu ila hidung, ya Allah mendengar combenya surga. Wa dalam muka itu yang penting, namanya wudu adalah hadas asghar. Sengaja membuka hadas kecil daripada atau wudu Allah dalam hati yang penting. Kalau membawa ya Allah putihkan wajahku daripada kelompok-kelompok daripada masyarakat yang sangat hitam wajah mereka. Rajawan itu takkan membawa ya Allah dengan sempatlah mengambil surat amal dengan jaronen. Ya Allah pada rajawan ini belah belum mendapatkan surat menjaromi ya Allah, bahkan tidak ikut bentuk surat jaromi ya Allah. Bila depan dengan tangan kiri mantong dan transit kamu neraka. Ketika bergerak tangan kiri dari belakang ada yang suara makanya. Ketika dalam kulit sampai kulit, apa yang kena baca? Ya Allah nampaharin ulun kulit lu daripada api neraka. Pada dalam kulit lu, ya Allah mendengarlah kalimat thayyibah yang baik-baik dan jadikan aku dalam kelompok orang-orang yang baik-baik. Ketika kita membasuh kaki yang kanan, ya Allah tetap kedua kaki lu daripada siratan mustaqim. Rahmati yang mulia, ya Allah, biar tergelincir kaki kamu ya Allah daripada banyak orang-orang yang tergelincir pada masyarakat nanti ya Allah. Lengkap sekali semuanya. Sedang jemaah sesungguhnya dalam keadaan menyesalnya sedikit amal, alhamdulillah setiap dinas kebanyakan. Ramadan memegang satu, itulah setiap duhur, dan tausiah. Tapi kadang-kadang itu wajib tausiah. Ini yang paling banyak. Maaf kata-kata kasar. Ini yang paling sia-sia katanya. Senin sampai Jumat kita ke kantor. Pulang kantor jam 5:15. Malam situ kena nyoba dalam kami warung kopi. Kapan kita beribadah lewat majelis pengajian? Padahal yang kayak itu dulu. Padahal kita rugi yang paling besar sebelum kiamat termasuk amal yang sedikit. Padahal paling banyak amal duduk di dalam halaqah majelis pengajian. Setiap hari ada. Aduh siapa mantap 10 menit dulu. 15 menit dan sampai siapa? Yang hekto dulu dan butuh ceramah ini. Tapi yang cuma dong pahala untuk mendengar saja di majelis pengajian seolah-olah kita telah bersembahyang 1000 rakaat sunat. Semain tarawih untuk pehkel daftar so imam. Nyobi. Klub tidak. Malam lo ya. Kayak tamak tunggu langsung. Bagi. Ya Allah, duduk sebentar saja 1000 rakaat sembahyang sunat pahala diberikan Allah. Tanya sedekah dengan 1000 unta perang fisabilillah. Siapa masyarakat yang nama sedekah itu? So yang ada dengan hebat ambilnya yang sedekah 1000 unta ada. Maaf, nikah nanti isi gubernur tunjuk korban laporan. Ini apa yang ini? Ketika satu suku bahwa sesungguhnya ada hari ini bersedekah 1000 ekor unta duduk sekarang dong. Yang paling mengandung tempat majelis pengajian dan dengar jiat dengar dalam bakul Jumat paling mana. Tapi itu harga kepada Allah diberikan juga pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahala duduk dalam halaqah majelis pengajian itu, yaitu dalam keadaan kita mendapatkan keimanan hidup di Allah Subhanahu wa taala, bertambah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Silah urut itu kalau ada tolong sisihkan waktu sebentar. Lalu untuk datang ke kohde bayangi nyok magun rina kan begitu magun no icendoi no hawa nyamak itu semua kata jamaah yang Allah. Maka sedikit amal itulah menyesal sampai yaumil qiyamah. Abadi tentunya enggak mungkin. Yang ketiga, penyesalan seorang hamba ketika berpulang ke rahmatullah, yaitu ada dosa yang belum terampunkan. Dosa itu menyangkut dengan hablum minallah. Nah, dosa yang belum terampunkan, maka jamaah melakukan Allah. Ramadan momentum yang paling
Ta'ala, hai hamba-hamba Lun, saya yakin lagi bang Lun terima, saya lagi taubat terima taubat, saya lagi ampun, saya lagi hajat penuh hajat mereka. Tetapi dengan sibuk, dengan contoh lihat warung kopi penuh, jam 3 malam, jam 4 baru tutup. Tadarus jenazah anak banyak-banyak yang buat. Begadang menambah baca, tanya baca Quran. Maka ketika Imam Syafi'i itu setiap subuhnya masih mengajar kitab tauhid, tasawuf, setiap hari Imam Syafi'i mengajar. Tapi ketika saat Ramadan datang, maka Imam Syafi'i stop, tidak mengajar, hanya fokuskan baca Al-Quran. Kenapa? Bulan yang diturunkan Al-Quran baru lewat kemarin, nuzulul Quran. Maka jamaah dimuliakan Allah, bila dosa dengan Allah, laki Allah taqadha salat, taqadha puasa katanya. Bahkan sesungguhnya katanya ingin menajat kepada Allah, Allahumma inna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Lun tidak menzalim ya Allah, sehingga hana sapa ampun illa kecuali ya Allah. Maka lagi doa Allah selama Ramadan, sekali Ramadan, hana trik jika urotin, pada kiki, pada kamu tawi di baju dan yang paling trik aja, buatnya menjauh berbuka, nyantik lah. Ayo, anak dia sudah halal. Sadaqallahul adzim. Saya bupati Aceh Besar. Nampak ingat ini. Ambil baik berkali-kali. Contoh ketika saat dalam keadaan itu, keazah abi dabi itu, kan azah itu, perempuannya enggak awal. Nah, saya untuk Allah aja. Terima perempuannya bajunya lepas terima. Bahkan anak-anak kita puasa, itu yang bergaram Maka jemaah dimuliakan Allah, sesungguhnya penyesalan kita nanti yang kiamat gara-gara katanya belum kalaki ampun kepada Allah, nyoto belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, ketika sang Rasul penyesalan seorang hamba kepada Allah, yaitu ada hubungan manusia belum termaafkan. Nyo yang paling tinggi sedang. Nyo yang paling tinggi. Ketika saat kita masuk Rajab, Nabi baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ketika masuk Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ketika Ramadan. Ya Allah, berkati kami Rajab, dan berkati kami Sya'ban, dan sampaikan kami ketika Ramadan. Allah Ta'ala berkudir ketika Ramadan. Tetapi katanya dengan hablum minan nas, tidak diampunkan dosa bila kita mantong pagi-pagi begini-begini. Sebab bahwasanya lisan ini berat sekali. Lisan berangkat katanya menjaga. Maka dari rumah surga yang dibuka pun perkara, salah satunya lah hafizul lisan, jaga lisan. Bahasa berkurun, gekir menolak pemuda. Wahai sahabat Lun, nyempan roti 2 boh, juk kurino, bak kurino dia. Ya maaf ini, tolong kasih kepada 2 perempuan sana. Kalau dah kau contoh, kamu tolak balik itu, mungkin. Berdoa pemuda dan sahabat bujuk 2 roti, kata Rasulullah buka puasa. Gaya buka puasa. Besok dia bilang, ya Allah ya Tuhan, bagaimana Rasulullah? Sedangkan Allah telah memerintahkan puasa, Nabi dibuka. Besok pulau kanan salah doa kita tidur kelilingnya menolak sahabatnya. Ya Imam, bahwa sesungguhnya yang membelah amanah Rasul. Nya betul Rasulullah. Lu saksi bahwa saya tak berbohong. Sehingga dibuka puasa. Rupanya di pajur roti gejuk bahasa itu adalah talam. Talam apa mak? Talam panci pulau. Belum. Lebih pajur itu 2 roti belum inamnya pajur. Tidak lama kemudian muntah semuanya. Kemudian waktu muntah apa keluar? Yang pajur roti yaitu daging busuk dalam perut mereka semuanya. Sehingga benar, ya Rasulullah, kamu buka puasa, ya kamu bagi roti ya Rasulullah, tapi ini daging yang busuk ya Rasulullah. Apa dagingnya ya Rasulullah? Dia jawab Rasulullah, nyok awak berbelandonya letakkan ke dalam. Umi, bahwa semuanya Ramadan cuti. Kira-kira lekanya menjauh dengan iktikad yang sahih, walisan yang fasih, marah bukan? Nembak kubur. Ketika saat bertanya Rajab kata puasa, bertanya Sya'ban kata puasa, nisfu Sya'ban bertanya kata puasa, kata salat, baca Quran, rujuk keseluruhan Ramadan. Sebanyak apapun ibadah kita, kira-kira kita mau rekening kanyo ataupun transfer rekening.
jauh. Berapa mana? Yang maknanya hanya tanya umur malam dalam beribadah. Tapi kamu lagi ini kok singguh nak kata lagi yang lain. Kerana Allah oleh malaikat, wahai pemuda, wahai bunda, wahai zinam, nyo ada don. Kerana ya Allah, saya tak pernah naik haji ya malaikat. Ya malaikat belum pernah makan umrah. Saya tak pernah sedekah situ bosak masjid. Tak pernah saya wakaf kepada Madayah sepuluh-puluh. Tak pernah ya Rasulullah. Tapi kenapa demikian ada buku kedilun? Terjauh di malaikat ada drone. God ada drone. Pada suatu hari masalah dunia ada orang yang mencaci maki dirimu. Engkau sabar. Maka kerja raja engkau sabar dua lampu. Lampu tok dua yang rekening yang pilih dalam rekening hanya. Maka ada aja tiba-tiba benar-benarnya. Ibadat rohani. Kerja dua kena pada Allah, ya alhamdulillah, nama-nama ibadat. Maka jamaah dengan Allah, maka sesungguhnya kita memperbaiki hari lisan kita supaya kita nyumbek mengemak singgung yang kiamat, hekkan ibadat, singgung kita yang sia-sia di Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah dimana Allah, perbaiki ibadah kita, perbaikilah hablum nas kita, hablum Allah kita, supaya kita yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana setiap saat bergerak menjelang berbuka, umi berdoa maju, harap buka puasa. Lihat meja mandung dekat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jemaah yang baca harap buka yang mustajabah doa. Baik kamu ngiti itu kan tadi. Harap buka kan kasih mau ni berada. Harap buka atau tu ada yang kena. Saya Muhammad Ali. Kamu kena ni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Video pakai video bukan? Itu baca Allah langkah satu le. Masalah tu kan maknya ada pipin baca maile. Hanya mana video harus ada kurma le. Itu sunat buah kurma, tapi beda juga sakit mata. Apalagi mata pencarian suami. 2 kilo. Nah, ini lagi kayak biji cukup alhamdulillah. Maka sedang jemaah Allah, nyata yang bisa kami sampaikan supaya menjadi maidah hasanah bagi kita bersama. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah semakin hari walaupun suum ingat semuanya adalah ridha Allah kita mencari. Lillahi anta maksudi wa ridha anta matlubi. Mungkin hari ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang maaf. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.